Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa STAI Ibnu Rus Kota Bumi Lampung Utara akan menjelaskan sedikit materi kami, yaitu tentang pengelolaan dan strategi usaha. Nah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Aan Gunawan MSI. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, di sini kami akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Athifatul Nabila, Cinli, Rino Pambudi, Anissa Fitriana, Nurul Aziza. Yuk, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kami. Nah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata pelajaran kewirausahaan kami yang berjudul tentang pengelolaan dan strategi usaha. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Merumuskan perencanaan usaha. 1. Menentukan apa itu tujuan usaha. Nah, tujuan usaha itu berfungsi untuk memproyeksikan apa target masa depan yang ingin dicapai saat Anda baru di tahap awal. Yang kedua, itu ada mengecek kondisi pasar. Nah, analisis pasar merupakan penilaian kualitatif dan kuantitatif dari suatu pasar yang melihat kondisi pasar secara lebih dalam. Lewat analisis pasar ini, Anda bisa lebih mudah mendapatkan konsumen. Dan yang ketiga ada susunan profil usaha. Nah, profil usaha itu merupakan deskripsi ringkas yang mencerminkan kualitas dan fokus kerja usaha. Dan yang keempat ada catat apa saja keperluan dalam usaha. Nah, itu sangat penting loh teman-teman. Nah, di sini tentukan seberapa banyak SDM yang Anda butuhkan lengkap dengan rangkaian peralatan yang diperlukan. Yang kelima, ada hitung rincian modal. Nah, modal awal itu merupakan sejumlah dana yang dikeluarkan saat Anda memulai sebuah usaha. Modal awal ini terdiri dari 3 jenis. Ya, antara lain yang pertama ada modal investasi, yang kedua ada modal kerja, dan yang ketiga ada modal operasional. Dan selanjutnya yang keenam itu ada rencanakan strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran merupakan sebuah upaya memasarkan dan mengenalkan produk kepada konsumen. Yang ketujuh ada atur jadwal evaluasi. Nah, mengatur jadwal evaluasi usaha penting dilakukan agar bisnis dapat semakin bertumbuh. Langkah-langkah dalam pengelolaan usaha. Yang pertama, memiliki strategi dan deskripsi usaha, yaitu strategi ini mencakup target atau sasaran, tujuan pemasaran produk, cara pemasaran, dan produk yang akan dipasarkan. Yang kedua, melakukan analisa atau survei lapangan, yaitu harus melakukan survei atau analisa lapangan terlebih dahulu sebelum memasarkan sebuah produk. Yang ketiga, membuat laporan keuangan. Penanganan keuangan yang baik ini mampu memperlihatkan pemasukan dan pengeluaran. Yang keempat, menjaga kualitas produk, yang mana produk yang baik akan terus diingat oleh pembelinya. Selanjutnya itu ada C. Memahami teknis dan strategis pemasaran dalam berwirausaha. Yang pertama, itu adalah melakukan segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran merupakan salah satu teknis pemasaran dengan cara mengelompokkan pasar sesuai dengan teknis
jenis kelamin, usia, dan wilayah agar dapat memahami profesi menjadi tempat sasaran. Yang kedua, itu ada perencanaan produk. Hal tersebut meliputi detail produk yang terperinci, memberikan merek produk, pemasaran, dan serta penyediaan produk. Yang ketiga, itu ada penetapan harga yang sesuai. Harga yang sesuai dengan kualitas produk dan pemasaran kompetitor. Yang keempat, itu ada pendistribusian. Melakukan distribusi bisa menjamin kemitraan dengan para agen dan distributor agar produk sampai ke tangan konsumen akhir. Yang kelima, itu ada promosi. Promosi yang dimaksud agar produk yang dihasilkan lebih banyak dikenali oleh banyak orang. Yang keenam, penggunaan sosial media. Mengoptimalkan sosial media pun berfungsi agar produk tersebut mudah dikenali oleh banyak orang. Yang ketujuh, promosi melalui mulut ke mulut. Promosi model ini merupakan promosi yang dikenal efisien dan mudah untuk dilakukan agar produk tersebut mudah dikenali oleh banyak orang. Yang kedelapan, penciptaan produk branding. Maksudnya adalah membuat sebuah produk memiliki nilai jual agar tinggi dengan menciptakan image yang baik terhadap produk tersebut. Yang kesembilan, ada pemberian insentif sebagai media promosi. Adalah dalam pemasaran membutuhkan jasa pihak ketiga, baik reseller, distributor, promosi. Pihak-pihak tersebut harus diberikan kreatif karena telah berhasil memperluas jaringan jualan. Dengan demikian, promosi yang dimiliki akan lebih efektif. Yang ke-10, memberikan potongan harga atau diskon. Adalah pemasaran pun sebaiknya untuk memberikan potongan harga atau diskon pada konsumen agar bisa meningkatkan menjadi pelanggan tetap. Hal ini merupakan strategis untuk membuat konsumen melakukan pembelian berulang atau repeat order. D. Memahami teknik pengelolaan usaha. Yang pertama, tetapkan strategi pemasaran yang sejalan dengan manajemen usaha. Tentukan pasar menggunakan STP atau segmentasi, target, dan posisi. Jangan lupakan aspek marketing, serta tentukan marketing tools yang akan digunakan. Yang kedua, mencari investor untuk pendanaan. Jangan menginvestasikan uang sendiri pada bisnis yang Anda buka. Carilah partner atau investor yang dapat membantu memberikan dana. Yang ketiga, bekerja keras dan disiplin dalam manajemen usaha. Anda harus memiliki sikap pekerja keras dan disiplin akan waktu untuk mengelola dan menerapkan manajemen suatu usaha. Anda harus memiliki kemampuan organisasi, termasuk di dalamnya mengorganisasikan diri sendiri dengan sikap-sikap tersebut. Yang keempat, jual kelebihan dan kualitas. Cobalah untuk menjual kelebihan dan kualitas yang baik. Selain itu, komunikasi yang baik juga akan memberi nilai tambah untuk menjelaskan produk yang dipasarkan. Dan yang kelima, rekrut karyawan yang baik dan berkualitas. Carilah karyawan yang baik dan berkualitas agar dapat bekerja sama sehingga tujuan bisnis akan tercapai. Yang keenam, perlakukan vendor dengan baik. Vendor atau supplier merupakan salah satu hal penting yang menentukan upaya manajemen usaha Anda, jadi perlakukan mereka sebaik mungkin. Dan yang ketujuh, menggunakan teknologi. Teknologi merupakan alat yang sangat membantu kehidupan manusia, tidak terkecuali juga di dalam dunia bisnis. Selain dapat mempercepat kerja manusia, teknologi juga dapat digunakan sebagai fungsi manajemen controlling atau pengendalian. E. Menerapkan strategi usaha. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Growth strategi berarti secara konstan memperkenalkan fitur baru dari produk yang sudah ada. Seringkali perusahaan dituntut untuk
memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya. 2. Strategi diferensiasi produk. Melalui strategi bisnis jenis ini, perusahaan dapat menggali secara strategis faktor-faktor pembeda produk dan jasa dari kompetitor. 3. Strategi harga. Strategi harga seringkali meliputi pemberlakuan harga produk yang lebih tinggi dibanding kompetitor, terutama ketika ada di fase awal mengenal produk. 4. Strategi akuisisi. Strategi bisnis akuisisi ini artinya membeli salah satu perusahaan atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada. 5. Strategi konten. Di era digital yang semakin canggih ini, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan diimplementasikan dengan benar. Strategi konten ini setidaknya akan melibatkan pengembangan konten, blog, email marketing, dan aktivitas media sosial yang relevan bagi bisnis Anda. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bunga mawar bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.